Iwayan Agus. Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, menetapkan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, 21, sebagai tersangka kasus kekerasan seksual. Meski berstatus tersangka, Agus Buntung tak ditahan lantaran kondisinya yang tak memiliki kedua tangan. Status Agus Buntung sebagai tahanan rumah diperpanjang 40 hari ke depan. Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Enen Saribanon, menyatakan Agus Buntung dapat dijadikan tahanan lapas setelah sejumlah fasilitas dinilai layak untuk penyandang disabilitas. Pihaknya telah meminta lapas kelas IIA Kuripan Kabupaten Lombok Barat menyediakan ruangan khusus untuk Agus Buntung. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan. Kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, paparnya, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024, dikutip dari tribunlombok.com. Enen Saribanon berharap penyidik segera melengkapi berkas perkara mulai hasil rekonstruksi hingga bukti rekaman CCTV. Tindakan Agus Buntung dianggap memenuhi unsur pidana karena korban yang melapor lebih dari satu orang. Pada awal kami membaca berkas perkara tersebut, kami jaksa sudah punya keyakinan memenuhi unsur-unsur bukti pasal yang disangkakan. Namun untuk penyempurnaan agar lebih optimal kami membutuhkan tambahan alat bukti, tukasnya. Sementara itu, Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, NTB, Joko Jumadi, mengaku telah memeriksa ruangan yang disiapkan petugas lapas kelas IIA Kuripan untuk Agus Buntung. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, bebernya. Sejumlah fasilitas yang berbeda dengan tahanan lain yakni kamar mandi dalam, toilet jongkok dan toilet duduk, shower serta tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, jelasnya. Korban kasus dugaan pelecehan seksual Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung, kini bertambah. Agus Buntung merupakan pria disabilitas tunadaksa asal Kota Mataram, NTB, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda NTB. Korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan Agus Buntung bertambah menjadi 17 orang. Sementara dari total 17 korban yang melapor ke KDD dan Polda NTB tersebut, 4 korban diantaranya adalah anak di bawah umur. Joko mengatakan, modus yang dilakukan tersangka dalam mendekati korban sama dengan korban-korban sebelumnya yaitu dengan cara grooming. Agus Buntung disebut mencari wanita yang duduk sendiri di Taman Udayana dan Taman Sangkareang Kota Mataram, NTB, sebagai calon korban. Agus Buntung lantas menjual cerita sedih dan memanfaatkan kondisinya yang disabilitas agar korban terpedaya. Benarkah jumlah tersangka kasus dugaan pelecehan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, akan bertambah? Peran I Gusti Ayu Aripadni kini didalami. Apakah Ibunda Agus Buntung itu bakal susul status sang anak jadi tersangka? Apalagi selama rangkaian rekonstruksi I Gusti Ayu Aripadni selalu setia menemani Agus Buntung. Ditambah lagi, ada keterangan korban yang menyebut I Gusti Ayu Aripadni sekongkol dengan Agus Buntung untuk melancarkan aksi pelecehannya. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, NTB, Enen Saribanon, meminta Kepolisian dan Komisi Disabilitas Daerah, KDD, mendalami keterlibatan ibu dari Iwayan Agus Suartama, 22, alias Agus Buntung dalam kesehariannya. Dalam petunjuk kami sampaikan agar Komisi Disabilitas memperdalam asesmennya apakah si Agus ini sebenarnya bisa mandiri atau tidak dalam melakukan aktivitas sehari-hari, kata Enen, Senin, 16 Desember 2024. Pengungkapan keterlibatan orang terdekat ini untuk meyakinkan pihak jaksa terkait kondisi Agus yang sebenarnya yang dalam kesehariannya berkegiatan tanpa dua lengannya. Dalam asesmen Komisi Disabilitas untuk mempunyai kesimpulan, sudah melakukan kajian-kajian,
Penilaian-penilaian dengan orang terdekatnya apakah dia contohnya bisa melakukan aktivitas makan minum itu sudah ada dalam asesmen mereka, jika NN. Terpisah pendamping korban pelecehan Agus difabel, Andre Saputra mengatakan Agus kerap kali melibatkan ibunya untuk menarik simpati. Memang ada alibi digunakan tersangka kepada para korban untuk meminta menelponkan ibunya, kemudian tersangka ini juga sering menelpon korban yang membuat risih dan korban akhirnya memblokir tersangka, jika Andre. Andre mengatakan mereka juga tengah menelusuri kebenaran kontak yang dihubungi Agus mengenai benar tidaknya itu nomor telepon itu milik ibunya. Kubu korban pelecehan tersangka Agus Buntung menduga I Gusti Ayu Aripatni, ibu dari Agus Buntung terlibat dalam kasus yang menggemparkan Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Ditambah lagi selama rangkaian rekonstruksi di 3 lokasi, I Gusti Ayu Aripatni selalu setia mendampingi sang anak, Agus Buntung. Lantas benarkan sang ibu turut berkomplot dengan Agus Buntung untuk melakukan kejahatan? I Gusti Ayu Aripatni akhirnya membuka maksud tujuan Agus Buntung meminta korbannya menelepon sehingga dituduh berkomplot. Satu di antara taktik Agus Buntung dalam memperdaya dengan meminta korbannya menelepon sang ibu, I Gusti Ayu Aripatni. Atas tindakan itu, kini Ayu dituduh menjadi bagian dari komplotan Agus Buntung dalam kasus pelecehan 15 wanita di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Saya selalu mendampingin, dia kan kesulitan untuk buang air kecil itu alasan saya ikut, kata Ayu. Tapi menurutnya kini karena mendampingi justru Ayu dituduh sebagai komplotan Agus Buntung. Iwayan Agus Suartama alias Agus tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap belasan perempuan di Mataram berpotensi menjadi tahanan lapas, setelah sebelumnya ia ditetapkan sebagai tahanan rumah. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Kajati NTB, NN Saribanon mengatakan, pihaknya sudah meminta kepada pihak Lapas Kelas 2 Kuripan Kabupaten Lombok Barat untuk menyiapkan ruangan khusus untuk penyandang disabilitas. Kami sudah melakukan langkah-langkah koordinasi dengan pihak lapas seandainya ada rekomendasi dilakukan penahanan, kami sudah melakukan koordinasi untuk menyiapkan fasilitas untuk orang-orang disabilitas, kata NN, Senin, 16 Desember 2024. Terpisah Ketua Komisi Disabilitas Daerah, KDD, Provinsi NTB Joko Jumadi sudah melakukan pemeriksaan ruangan yang akan ditempati Agus di Lapas Kelas 2 Kuripan, bila sewaktu-waktu ditetapkan sebagai tahanan lapas. Itu ada 2 ruangan yang menurut kita sudah aksesibel untuk disabilitas bisa masuk di situ, kata Joko, Selasa, 17 Desember 2024. Joko menyebut tersangka meskipun dalam kondisi disabilitas berpotensi menjadi tahanan lapas, dengan catatan ruangan yang akan ditempati layak untuk penyandang disabilitas. Dia mengatakan ruangan yang disediakan di Lapas Kuripan berbeda dengan tahanan lainnya, di mana fasilitas yang didapatkan seperti kamar mandi di dalamnya, toilet jongkok dan toilet duduk, shower dan tenaga pendamping. Ada warga binaan yang menjadi pendamping, misalnya untuk membuka celana dan sebagainya, kata Joko. Sebelumnya Polda NTB sudah melakukan perpanjangan status tahanan rumah selama 40 hari ke depan. Sampai saat ini polisi sudah memeriksa 9 saksi dugaan pelecehan seksual tersebut. Penampilan Agus Buntung mengenakan alma mater kampus saat rekonstruksi memeragakan berbagai adegan mulai dari Taman Udayana, homestay, hingga Islamic Center di Mataram, NTB jadi pertanyaan. Kenapa Agus Buntung atau Iwayan Agus Suartama, tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB, harus pakai alma mater? Kepala Kejaksaan Tinggi NTB NN Saribanon menjelaskan alasannya karena Agus Buntung saat beraksi kerap mengenakan alma mater. Karena dalam melakukan perbuatannya, menarik perhatian korban-korbannya selalu menggunakan jaket alma mater makanya dia menggunakan itu, kata NN, Senin, 16 Desember 2024. Untuk diketahui, Agus Buntung memeragakan 49 adegan dalam rekonstruksi yang digelar Rabu, 11 Desember 2024. Dirreskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan jumlah adegan bertambah dari yang sudah ada dalam berita acara penyidikan yakni 28 adegan. Karena ada perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka, dalam rekonstruksi tersebut mengembang di lapangan kami mengakomodir keterangan tersangka di lapangan, kata Syarif, Rabu, 11 Desember 2024. Rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban.
Dalam reka adegan tersebut, tersangka dibonceng menuju ke Nanges Homestay yang lokasinya tidak jauh dari Taman Udayana. Sebelum menuju ke homestay juga terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku, yakni terkait siapa yang akan melakukan pembayaran kamar homestay. Setelah berbincang, akhirnya disepakati korban bersedia membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6.